Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Yola Nur Kamil, dalam mata kuliah kewirausahaan untuk Prodi Agribisnis Fakultas Sains Terapan Universitas Surya Kencana Cianjur. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang kecerdasan wirausaha. Kita lihat bersama materinya. Kecerdasan wirausaha. Apa saja yang menjadi kecerdasan dalam berwirausaha? Kita bisa lihat di slide kedua. Ada yang pertama adalah kecerdasan finansial atau FQ. Yang kedua kecerdasan adversity atau EQ. Yang ketiga adalah kecerdasan nalar atau IQ, atau kadang kita menyebutnya daya pikir. Kecerdasan yang keempat adalah kecerdasan emosional atau EQ, Kolbu. Yang kelima adalah kecerdasan spiritual atau SQ, dan yang terakhir adalah kecerdasan emosional spiritual atau ESQ. Nah, sekarang kita lihat untuk kecerdasan finansial. Sebenarnya saat kita berwirausaha, kita tuh ada 4 kuadran menurut Kiyosaki. Jadi kita berada di kuadran E, apa B, apa S, apa I. E itu apa? I itu apa? Employee. Kalau B itu business owner. Kalau S itu self employee. Kalau I itu investor. Mari kita lihat satu persatu. Kecerdasan finansial, ya FQ. Nah, ini adalah Anda sebagai pegawai. Jadi kita punya pekerjaan, kita ada di kuadran E. Kalau kita memiliki sistem dan orang bekerja untuk kita, itu B. Tadi apa B itu? Business owner. Kalau kita memiliki pekerjaan, tapi kita bekerja mandiri, itu self employee atau S. Sedangkan bila kita memiliki uang untuk bekerja, dan kita sebagai penanam modal, itu kita di I atau investor. Nah, setiap kuadran ini akan menghasilkan uang. Jadi pilihannya dimanapun akan menghasilkan uang. Ya, Anda dapat memperoleh uang di 4 kuadran ini. Seberapa besar uang yang dihasilkan itu tergantung nanti usaha yang kita lakukan. Kemudian kita juga dapat menjadi miskin dan menjadi kaya di 4 kuadran ini. Jadi ingat, tidak harus misalnya di B kemudian menjadi kaya raya dan yang E ini akan miskin, tidak begitu. Ya, nah, tak selalu perlu uang untuk mendapatkan uang, catatannya. Kemudian jadilah bank, bukan bankir. Nah, selanjutnya, ini ada financial freedom, konsep finansial independent. Referensinya dari Rich Dad, Poor Dad, cash flow kuadrat. Jadi kita bisa lihat nih di sini, arus uang orang rata-rata. Jadi orang rata-rata tuh orang yang biasa aja gitu, yang biasa banget. Itu adalah orang yang memiliki penghasilan misalnya 2 juta. Di sini ya kuadran penghasilannya. Kemudian dia keluarkan juga uangnya sebanyak 2 juta. Akhirnya dia nggak bisa saving. Savingnya 0. Jadi mereka bekerja mendapatkan penghasilan yang langsung dibelanjakan, tidak ada yang tersisa untuk simpanan atau saving. Sehingga 2 kuadran ini menjadi kosong. Itu uang, arus uang orang rata-rata. Nah, yang kedua adalah arus uang orang kelas menengah. Arus uang orang kelas menengah itu gimana? Misal dia punya penghasilan 5 juta, kemudian dia berhutang sebanyak 3 juta, pengeluaran per bulan dianya 2 juta, akhirnya savingnya 0. Tapi dia sudah mulai menginjakan kaki di kuadran 3. Ada hutang yang harus dibayarkan. Jadi mereka tuh bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Karena ingin hidupnya lebih baik, mereka berhutang. Misalnya belum punya rumah, belum punya mobil. Jadi mereka bukan nabung, tapi mereka meminjam dulu untuk mendapatkan hal tersebut. Kemudian mereka nyicil. Itulah arus orang kelas menengah. Ya. Jadi tetap aja uangnya habis, tapi ada hutang. Ya. Untuk apa tadi? Untuk mencukupi keinginan yang tidak bisa dia penuhi secara langsung dari penghasilannya.
Nah, ini harus orang yang ketiga. Kita harus ada di sini. Jadi harus uang orang kaya. Apakah orang kaya penghasilannya harus 100 juta? Enggak. Digambarkan di sini bahwa penghasilan seseorang 5 juta seperti tadi, kemudian dia tetap berhutang 2 juta. Jadi hutangnya ditekan. Tidak semua orang, semua keinginan dia penuhi gitu. Kemudian pengeluarannya juga ditekan menjadi 1 juta sehingga dia punya saving sebanyak 2 juta. Ya jangan seperti ini, misalnya, oh Bu terlalu besar. Kalau terlalu besar minimalnya misalnya hutang 2 juta, pengeluaran 2 juta, savingnya 1 juta. Jadi akhirnya nih, ya kan, ada penghasilan yang didapat, kemudian ada pengeluaran yang dikeluarkan, dia punya hutang juga kan, dia keluarkan, tapi ada uang yang masuk ke dalam aset atau harta. Ya, nah saat ada uang yang ditabung kemudian dibelikan aset, nanti uang tersebut akan kembali menjadi penghasilan. Gitu. Jadi mereka yang memiliki saving akan mereka belikan lagi aset dan dapat memberikan passive income lebih besar. Sehingga kalau misalnya dia pegawai, nanti dia juga berada di ranah yang kuadran I. Dia sebagai investor. Jadi uang itu nanti akan menghasilkan uang kembali. Misal ditabung, kemudian dibelikan sawah, sawahnya diusahakan. Setiap 3 bulan dia dapat panen. Nah, itu passive income. Jadi akhirnya kalau kita mau menabung, kita mau berkorban dulu, menunda kesenangan, kita bisa memperoleh penghasilan yang penghasilan dari hasil tabungan kita itu. Itulah cara menjadi kaya. Jadi ingat ya, bukan penghasilannya. Andai kata sekarang misalnya Anda punya usaha yang hanya jualan cilok itu, penghasilan cilok itu sehari misalnya 50.000 bersih, kemudian dikalikan satu bulan misalnya 1,5 juta. Nah, kemudian Anda belanjakan 1,5 juta itu berarti Anda orang rata-rata. Tapi kalau yang 1,5 juta itu kamu kembalikan misalnya 500.000 untuk meningkatkan investasi jualan cilok kamu, nah sehingga nanti omset kamu membesar, itu kan penghasilan meningkat. Berarti kamu sedang memupuk menjadi kaya, insya Allah. Gitu. Nah, bagaimana cara menghasilkan yang tadi? Pilihannya adalah 4, E, B, S, I. Kalau employee, berarti kita kerja buat orang, kita dapat gaji. Ya kan? Nah, dari penghasilan itu, jika penghasilan lebih besar dari pengeluaran, baru kita bisa save. Ya, tapi gaya hidup orang sekarang yang tidak bisa membedakan antara kebutuhan primer, sekunder, tersier, itu kadang-kadang malah besar pasak daripada dirham. Akhirnya di bulan berikutnya saat dia gajian, bukan menyimpan, tapi dia harus membayar hutang. Hutangnya bukan untuk investasi beli rumah, bukan hutang ke bank untuk beli motor, bukan, tapi hutang atas kebutuhan yang sebenarnya tidak diperlukan. Nah, pilihan yang kedua adalah memiliki bisnis. Kalau yang memiliki bisnis dengan sistem, misalnya kita franchise ayam bakar, atau misalnya kita ikut bisnis MLM gitu kalau yang sekarang mungkin ya, atau kalau yang punya Yusuf Mansur Paytrend gitu kan, kita jual pulsa, nanti secara otomatis ada uang yang kembali lagi ke kita gitu kan, itu bisnis. Kemudian kalau setiap employee itu pekerjaannya dilakukan oleh pribadi, seperti misalnya menjadi dokter, penyanyi, artis kan, bekerja sendiri dengan keahliannya. Sama, penghasilannya ya bisa di-saving, kemudian diakumulasi dan menjadi aset. Nah, untuk yang terakhir yaitu yang investor, itu mereka passive income. Jadi mereka sudah orang-orang yang sudah memiliki uang berlebih, kemudian mereka investasikan di usaha yang memang benar-benar bisa menghasilkan uang. Nah, akhirnya mereka tanpa bekerja pun mereka bisa mendapatkan penghasilan. Misal kita investasi kontrakan rumah lah. Kontrakan rumah itu misalnya satu bedeng itu bisa 1 juta sebulan. Kita punya 10, sebulan kita bisa dapat 10 juta. Memang dari mana uangnya saat membangunnya? Itu tadi kita harus saving, kita harus menabung, harus ada korbanan dulu. Begitu.